Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah, hikmah wudu ini sangat besar. Kita basuh wajah, mata, lisan, hidung biar bersih semua. Bukan hanya bersih dohirnya, bersih batinnya. Gini apa nggih? Mata enggak suka dibuat melihat maksiat. Telinga dibuat mendengar maksiat. Bu, jadi kalau lihat TV apa bu? Oh TV 9. Paham. Sinetron apa TV 9 bu? TV 9. Santun menyejukkan. Itu bagus. Berarti kalian sudah menggunakan penglihatannya untuk yang baik. Kalau dilihat gosip terus. Tapi lihat apa bu? Lihat TV apa? Apa yang dilihat TV 9? Pengajian. Kiswah kajian Islam Ahlu Sunnah wa Jamaah. Itu berarti kalau melihat yang maksiat, mata kita bersihkan, telinga kita bersihkan, lisan kita bersihkan. Ibu-ibu suka ngerasain tetangga enggak bu? Enggak. Cuma apa bu? Kenapa? Cuma bisik-bisik tok. Bayu, sampean sebenarnya pembuatan bayu. Nopo niku tumbas TV anyar, paling oleh kredit. Mboten nggih? Punten nggih? Sobung alhamdulillah. Tangan kita basuh biar bersih dari hal-hal yang maksiat. Ini indera kita disuruh bersihkan. Kaki kita basuh biar bersih dari maksiat yang suka dibawa jalan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Lebih dari itu, hati kita harus diwudui hati kita dengan niat supaya bersih dari penyakit hati. Baiklah, para bapak, para ibu, monggo kalau ada pertanyaan kami persilakan. Nggih, mic-nya dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah tertib. Sebelumnya mohon maaf, bukan bermaksud mengingkari syariat. Tapi kalau saya melihat atas bawah gitu saja. Kalau kita lihat dari atas bawah, bahwa antara wamsahu birusikum dengan fausilu wa aidiyakum ilal marafiq itu lebih dulu famsahu kayak gitu, birusikum kan gitu. Artinya secara urutan atas setelah membasuh muka itu seharusnya kan, atau sebaliknya seharusnya mengusap kepala kemudian membasuh, atau sebelum membasuh tangan mengusap sebagian kepala terlebih dahulu kan gitu. Kalau kita melihat atas bawah saja, itu tertibnya seperti itu. Nah, kenapa kok beda gitu loh? Kok beda sesuai dengan yang ayat itu? Apakah ada hakikat yang tersirat di situ sebenarnya? Kemudian yang kedua, masalah ubun-ubun. Kalau kita perhatikan ayat kan hanya wamsa'u biru'usikum, artinya kepala. Tapi kenapa di dalam hadis kok sa'run itu ikut-ikutan gitu loh, rambut diikut-ikutkan gitu loh. Apakah nggak otomatis gitu loh. Nah kalau otomatis bagaimana dengan orang yang gundul atau botak gitu. Nah, ini juga saya bertanya, apakah ada hakikatnya dengan masalah rambut itu sendiri. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, pertama masa tartib ini bukan berarti tartib dari atas ke bawah, tapi tartib seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ini. Itu tartibnya, bukan tartib dari atas terus ke bawah. Enggak. Di sini Allah menjelaskan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini tartibnya.
Di tartib di sini tartib seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Pertama membasuh apa? Wajah. Yang kedua apa? Tangan. Yang ketiga apa? Mengusap kepala. Yang keempat apa? Kaki. Ini tartibnya ini. Bukan tartib kok dari atas dahulu ke bawah. Itu urutan tinggi bawahnya manusia. Enggak. Jadi tartib di sini bukan karena tempat, tapi tartib di sini karena urutan yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Apa rahasianya? Hakikatnya inilah menunjukkan bahwa biasanya itu dari wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Orang melakukan sesuatu. Dari wajah melihat dahulu, kemudian tangan, lalu berpikir, kakinya berjalan. Nah, itu seperti itu. Jadi tartib ini bukan berarti urutan tinggi bawahnya, enggak. Urutan yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nah itu. Yang kedua, saya katakan memang biru usikum kata Roksun aima yata'allaku bihi, yang berhubungan dengan kepala itu termasuk rambut. Nah, gimana kalau orang gundul? Ya kepalanya itu. Enggak ada rambutnya sama sekali. Ya diusap ndasit tok itu. Tapi kalau memang kemudian rambutnya tebel, ya enggak apa-apa, dirambut. Kenapa? Karena Rasulullah itu mencontohkan, sedang pakai surban, enggak dilepas surbannya, cukup mengusap rambut dan surban. Berarti enggak kena kepalanya. Walaupun yang afdal saya katakan, sepakat ulama seluruh bagian kepala itu. Ya, karena di kepala ini yang paling mulia. Yang perlu kita usap, kita bersihkan, sehingga di dalam kepala itu bersih, yaitu otaknya itu gak ngeres. Otaknya gak suka berpikir kotor, tapi berpikir yang bersih. Jelas, ge?